Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Topik ini sangat penting dalam kajian hukum tata negara karena kedaulatan merupakan dasar utama yang menentukan siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan secara konstitusional. Pembahasan ini saya bagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, konseptual mengenai kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, analisis kritis terhadap relevansinya dalam kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Pengertian pokok kedaulatan. Secara umum, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Dalam ilmu negara, kedaulatan menunjukkan siapa yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia, konsep kedaulatan ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa yang pertama, pemilik kedaulatan adalah rakyat. Yang kedua, tetapi pelaksananya tidak dilakukan secara bebas tanpa aturan. Yang ketiga, melainkan harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dibatasi dan diatur oleh konstitusi atau sering disebut sebagai demokrasi konstitusional. Ruang lingkup dan unsur-unsur penting kedaulatan. Kedaulatan dalam negara Indonesia tidak hanya berarti rakyat memilih pemimpin. Lebih luas dari itu, kedaulatan mencakup seluruh sistem penyelenggaraan negara. Yang pertama, ruang lingkup kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi kedaulatan politik. Rakyat berhak menentukan arah pemerintahan melalui pemilu, pilkada, partisipasi politik, kebebasan berpendapat. Kedaulatan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Lalu, kedaulatan konstitusional. Kedaulatan rakyat harus dijalankan dalam batas-batas Undang-Undang Dasar 1945. Bukan berdasarkan kehendak penguasa semata. Lalu yang terakhir ada kedaulatan nasional. Kedaulatan juga berarti Indonesia memiliki kemerdekaan dan kekuasaan penuh atas wilayahnya, pemerintahnya, dan kebijakan nasionalnya sebagai negara merdeka. Selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam kedaulatan Republik Indonesia. Beberapa unsur penting kedaulatan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia adalah yang pertama, rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Yang kedua, konstitusi sebagai pelaksana mandat rakyat. Yang ketiga, konstitusi sebagai pembatas kekuasaan. Yang keempat, pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, pengawasan dan pertanggungjawaban kekuasaan. Demikian, kedaulatan bukan sekedar slogan dari rakyat, tetapi harus diwujudkan dalam mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang sah. Lalu, teori asas dan landasan hukum yang relevan. Yang pertama, teori kedaulatan. Dalam ilmu negara, terdapat beberapa teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan dianggap berasal dari Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi berada pada raja atau monarki. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Hukum dipandang sebagai kekuasaan tertinggi. Lalu yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Indonesia pada dasarnya menganut teori kedaulatan rakyat, tetapi dikombinasikan dengan prinsip negara hukum. Artinya, rakyat adalah sumber kekuasaan, tetapi pelaksanaannya harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Lalu ada asas yang relevan. Konsep kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan erat dengan beberapa asas berikut. Yang pertama, asas demokrasi. Yang kedua, asas konstitusionalisme. Yang ketiga ada asas negara hukum. Yang keempat adalah asas pembagian kekuasaan. Dan yang kelima, asas checks and balance. Asas-asas ini penting agar kedaulatan rakyat tidak berubah menjadi kekuasaan mayoritas yang sewenang-wenang. Lalu, landasan hukum. Beberapa dasar hukum utama terkait kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga,
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang MPR yang dulu dipandang sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat, namun setelah amandemen posisinya berubah. Yang keempat, Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Lalu yang terakhir, Pasal 1922C dan 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengatur DPR, DPD, dan pemilu sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lalu, perkembangan dan konteks ketatanegaraan. Salah satu hal yang paling penting dalam memahami kedaulatan Republik Indonesia adalah melihat perubahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Yang pertama, tentang sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, rumusan pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Maknanya, walaupun kedaulatan rakyat berasal dari rakyat, pelaksanaannya dipusatkan pada MPR. Karena itu, pada masa sebelum reformasi, MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden dipilih oleh MPR, MPR menetapkan GBHN, dan struktur kekuasaan cenderung vertikal dan terpusat. Model ini dalam praktik sering menimbulkan dominasi lembaga tertentu dan belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi modern. Dan sesudah amandemen UUD 1945, setelah reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, rumusan pasal 1 ayat 2 berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa MPR tidak lagi menjadi pelaksanaan tunggal kedaulatan rakyat. Kedaulatan dijalankan melalui berbagai lembaga negara dan semua lembaga negara tunduk pada konstitusi serta Indonesia bergerak menuju sistem checks and balance. Setelah amandemen, rakyat menjalankan kedaulatannya melalui pemilihan presiden secara langsung, pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, partisipasi dalam pemilu dan pilkada, serta melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut, saya memahami bahwa kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Namun pelaksanaannya harus sesuai dengan konstitusi dan prinsip negara hukum. Artinya, rakyat memang menjadi sumber legitimasi kekuasaan, tetapi kekuasaan itu tidak boleh dijalankan secara absolut. Kedaulatan rakyat dalam negara modern harus dibatasi oleh hukum, diawasi oleh lembaga negara, dan diwujudkan melalui demokrasi yang konstitusional. Dengan demikian, kedaulatan Republik Indonesia bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dijalankan secara sah, adil, dan bertanggung jawab. Pembahasan yang kedua, analisis kritis dan relevansi dengan situasi Indonesia saat ini. Yang pertama, hubungan kedaulatan Republik Indonesia dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dalam konteks Indonesia saat ini, konsep kedaulatan rakyat sangat relevan karena Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang substansial, bukan hanya prosedural. Secara formal, Indonesia telah menjalankan prinsip kedaulatan rakyat melalui pemilu, pilkada, perwakilan politik, kebebasan sipil, dan mekanisme pengujian konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Namun dalam praktiknya masih sering muncul pertanyaan penting. Apakah rakyat benar-benar menjadi pemegang kedaulatan secara nyata atau hanya secara formal di atas kertas? Pertanyaan ini menjadi penting karena dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat tidak cukup hanya diwujudkan lewat pemungutan suara, tetapi juga harus tampak dalam kualitas representasi, integritas pemilu, keterbukaan kekuasaan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Lalu yang kedua, contoh persoalan dan dinamika ketatanegaraan Indonesia yang aktual. Berikut, saya jelaskan beberapa contoh yang relevan dengan konsep kedaulatan rakyat di Indonesia saat ini. Yang pertama, dinamika pemilu dan pilkada. Pemilu dan pilkada adalah bentuk paling nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun dalam praktik, masih banyak persoalan seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, netralitas aparatur,
persoalan daftar pemilih, dan rendahnya kualitas pendidikan politik. Bawaslu pada tahapan pemilihan 2024 mencatat masih adanya pelanggaran seperti masalah data pemilih, netralitas ASN, hingga politik uang. Bawaslu juga menyebut partisipasi pemilih pada pemilihan 2024 menurun dibandingkan pemilu 2019. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terlindungi hanya dengan adanya pemilu. Kualitas proses tetap menentukan apakah suara rakyat benar-benar bermakna. Lalu, peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan kedaulatan. Dalam negara demokrasi modern, kedaulatan rakyat tidak hanya dijalankan lewat pemilu, tetapi juga melalui pengawasan konstitusional oleh lembaga seperti Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran penting untuk menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945, memiliki hak konstitusional warga negara, dan menjaga demokrasi tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, putusan-putusan MK kadang memunculkan perdebatan publik. Apakah MK hanya menafsirkan konstitusi, atau dalam beberapa keadaan justru dianggap terlalu jauh mempengaruhi desain politik dan hukum ketatanegaraan. Sebagai contoh, sejumlah putusan MK terkait Pilkada 2024 memengaruhi konfigurasi pencalonan dan peta politik daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia tidak hanya berlangsung di TPS, tetapi juga dalam ruang penafsiran konstitusi. Dari sudut hukum tata negara, hal ini wajar dalam negara konstitusional, tetapi tetap harus dijaga agar judicial review tidak bergeser menjadi dominasi tafsir yang melemahkan ruang pembentuk undang-undang atau kehendak rakyat. Dan terakhir, representasi rakyat dan kualitas lembaga perwakilan. Secara teoritis, DPR, DPD, dan DPRD adalah saluran utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun, persoalan yang sering muncul adalah apakah wakil rakyat benar-benar mewakili aspirasi rakyat? Apakah partai politik menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik secara baik? Dan juga apakah kebijakan publik lahir dari kebutuhan rakyat atau kepentingan elit? Dalam praktik, seringkali muncul kesenjangan antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan elit politik sebagai pengelola kekuasaan. Inilah tantangan nyata demokrasi Indonesia. Kedaulatan rakyat seringkali berubah menjadi kedaulatan elit apabila sistem perwakilan tidak berjalan secara sehat. Selanjutnya, bagaimana konsep hukum tata negara menjelaskan persoalan ini? Dari perspektif hukum tata negara, konsep kedaulatan dapat digunakan untuk memahami persoalan-persoalan di atas melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, kedaulatan rakyat harus dibaca bersama prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat 2 tidak boleh dipisahkan dengan pasal 1 ayat 3. Artinya, rakyat memang pemegang kedaulatan, tetapi pelaksanaannya harus melalui mekanisme hukum. Maka, kehendak mayoritas tidak boleh melanggar konstitusi, hak asasi manusia, prinsip keadilan, dan batas-batas kekuasaan. Ini penting karena demokrasi tanpa hukum bisa berubah menjadi tirani mayoritas. Sedangkan hukum tanpa demokrasi bisa berubah menjadi otoritarianisme legalistik. Jadi, Indonesia harus menjaga keseimbangan antara demokrasi, konstitusi, dan negara hukum. Lalu, kedaulatan rakyat dalam Indonesia bersifat tidak langsung dan institusional. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, rakyat tidak menjalankan seluruh kekuasaan negara secara langsung. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui institusi seperti Presiden, DPR, DPD, DPRD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional, dan lembaga negara lainnya. Karena itu, persoalan utama dalam hukum tata negara bukan hanya siapa yang berkuasa, tetapi juga bagaimana mandat rakyat dikelola, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan. Jika lembaga negara bekerja tidak sesuai amanat konstitusi, maka yang terganggu bukan hanya administrasi negara, tetapi substansi kedaulatan rakyat itu sendiri. Lalu yang terakhir, kedaulatan rakyat memerlukan checks and balance. Setelah amandemen UUD 1945, Indonesia tidak lagi menempatkan satu lembaga sebagai pelaksana tunggal kedaulatan rakyat. Ini adalah kemajuan penting. Sistem saat ini menuntut adanya pengawasan antar lembaga, pembatasan kewenangan, pengujian undang-undang, dan pertanggungjawaban publik. Dari sini dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat tidak identik dengan kekuasaan tanpa batas, tetapi justru menuntut
pembatasan kekuasaan agar tetap setia pada kepentingan rakyat. Selanjutnya, kesesuaian antara teori, konstitusi, dan praktik. Secara normatif, Indonesia sudah memiliki dasar yang cukup kuat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu melalui Undang-Undang Dasar 1945, pemilu langsung, sistem perwakilan, dan mekanisme pengujian konstitusional. Namun, secara praktik, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara teori, konstitusi, dan realitas penyelenggaraan negara. Kesesuaian yang sudah terlihat, rakyat memilih presiden secara langsung, pemilu dilakukan berkala, ada lembaga pengawas dan lembaga peradilan konstitusi, ada jaminan formal terhadap demokrasi dan negara hukum, tetapi masih ada persoalan serius seperti dominasi elit politik, pragmatisme partai politik, politik uang, rendahnya kualitas representasi, polarisasi politik, dan lemahnya budaya konstitusi di masyarakat. Dengan demikian, saya menilai bahwa Indonesia sudah berada di jalur demokrasi konstitusional, tetapi pelaksanaan kedaulatan rakyat belum sepenuhnya ideal. Lalu, tantangan dan pentingnya penguatan prinsip ketatanegaraan. Dari sudut pandang akademik, penguatan prinsip kedaulatan Republik Indonesia sangat penting untuk menjaga masa depan demokrasi Indonesia. Tantangan utama ke depan antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada, yang kedua, memperkuat pendidikan konstitusi dan demokrasi, yang ketiga, mendorong partai politik yang lebih representatif, yang keempat, menjaga independensi lembaga negara, dan yang terakhir, memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Dan juga kedaulatan rakyat harus dipahami sebagai hak rakyat untuk menjadi sumber legitimasi, pengawas kekuasaan, dan tujuan utama penyelenggaraan negara. Jika prinsip ini lemah, maka negara bisa tampak demokratis secara formal, tetapi kehilangan substansi demokrasi itu sendiri. Karena itu, penguatan kedaulatan Republik Indonesia harus dilakukan melalui yang pertama, konstitusi yang dihormati, kedua, lembaga negara yang akuntabel, dan yang terakhir, pemilu yang berintegritas. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan harus dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kualitas demokrasi, representasi politik, integritas pemilu, dan konsistensi antara konstitusi dengan realitas kekuasaan. Oleh karena itu, memahami kedaulatan Republik Indonesia bukan hanya penting secara teoritis dalam hukum tata negara, tetapi juga sangat relevan untuk membaca dan mengkritisi dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini. Sekian dari pembahasan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.